Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan ini pertama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengupu Bapak Miskari selaku dosen dari mata kuliah Ulumul Hadis, dan saya ucapkan juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada beliau karena sudah menyempatkan memberikan ilmunya kepada kami. Baik, kami saya pribadi atas nama Abdul Rahim bersama rekan saya Yazid Aziz Ar-Rambe, di mana akan presentasikan hasil makalah kami yang berjudul Hadis Dhaif. Sering kita dengar istilah-istilah hadis dhaif, yang pastinya kita akan bertanya-tanya apa itu hadis dhaif. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dan memaparkan sedikit terkait dengan hadis dhaif mengenai definisi menurut beberapa ulama. Baik, kita masuk kepada pembahasan dari segi pengertian hadis dhaif. Mana pengertian hadis dhaif? Hadis dhaif menurut bahasa berarti hadis yang lemah, artinya hadis yang tidak kuat. Sedangkan secara istilah para ulama terdapat perbedaan rumusan dalam mendefinisikan hadis dhaif. Akan tetapi pada dasarnya isi dan maksudnya tidak berbeda. Beberapa definisi diantaranya adalah sebagai berikut. Dari pernyataan di atas bahwa banyak ulama mendefinisikan hadis dhaif yang berbeda-beda, namun redaksinya yang berbeda, akan tetapi maksud dan tujuannya itu sama-sama dan tidak ada kelainan dalam maksud mendefinisikan hadis dhaif. Masuk yang pertama, menurut ulama, hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan, demikian maka disebut hadis dhaif, yaitu hadis sahih, hadis yang tidak terdapat di dalamnya syarat hadis hasan dan hadis sahih. Kemudian yang kedua, hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis makbul, yaitu hadis yang sahih atau hasan. Hadis makbul tersebut hadis hasan dan hadis sahih, maka kedua hadis tersebut tergolong dengan hadis makbul. Kemudian yang ketiga, pada definisi yang ketiga ini disebutkan secara tegas bahwa hadis dhaif adalah hadis yang salah satu syaratnya hilang. Nah, di sini para ulama memberikan batasan bagi hadis dhaif tersebut, di mana para ulama definisikan al-haditsu dhaif huwal haditsul ladzi lam yujma' sifatul hadis as-sahihi wala sifatul hadis. Yang mana artinya hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis. Adapun menurut muhaddisin, kebanyakan para muhaddis, orang yang meriwayatkan hadis, mendefinisikan huwa kullu haitsu lam tajtami' fihi sifatul qabul wa qala aksarul ulama huwa ma lam yujma' sifatus sahih wal hasan. Yaitu hadis dhaif adalah semua hadis yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat bagi hadis yang diterima, dan menurut pendapat kebanyakan ulama, hadis dhaif adalah yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat hadis sahih dan sifat hasan. Simpulannya dari pernyataan di atas, pengertian beberapa ulama bahwa singkatnya, di mana hadis dhaif itu di dalamnya tidak terdapat syarat hadis hasan dan juga hadis sahih, maka itu tergolong daripada hadis dhaif. Dan juga adapun pengertian lain, ulama mendefinisikan bahwa ma faqid syaratan min syurutil hadisil makbul, yaitu hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis makbul, yaitu hadis yang dapat diterima. Baik, selanjutnya syarat-syarat hadis makbul ada 6. Demikian beberapa banyak penjelasan yang sudah saya paparkan. Sering dikatakan bahwa ada kata makbul, di sini akan disebutkan apa itu hadis makbul dan berapa syarat-syarat hadis makbul bisa dikatakan hadis makbul. Yang pertama yaitu rawinya adil, kemudian yang kedua rawinya dobit meskipun tidak sempurna, kemudian sanadnya bersambung,
padanya tidak terdapat suatu keracuan. Kemudian yang terakhir yaitu padanya tidak terjadi illat yang merusak. Dari syarat-syarat di atas, pada saat dibutuhkan hadis yang bersangkutan menguntungkan. Maksud dari itu yaitu hadis yang bersangkutan yaitu hadis makbul, menguntungkan, artinya tidak mencelakakan. Demikian Al-Baqi dan Asyuti serta yang lainnya menghitung syarat-syarat diterimanya hadis tersebut. Akan tetapi sehubungan dengan kriteria yang kedua, mereka tidak menambahkan kata-kata meskipun tidak sempurna. Ini adalah masalah. Sebab bila seorang rawi tidak sempurna kedobitannya, maka hadisnya adalah hadis hasan, bukan dhaif. Oleh karena itu, ungkapan untuk kriteria yang kedua ini adalah dengan menambahkan kata-kata meskipun tidak sempurna. Baik, kemudian masuk kepada yang selanjutnya, B, yaitu B, klasifikasi hadis dhaif. Para ulama muhaddisin mengemukakan sebab-sebab tertolaknya hadis dari dua jurusan, yakni dari jurusan sanad dan dari jurusan matan. Selanjutnya, sebab-sebab tertolaknya hadis dari jurusan sanad adalah sebagai berikut, di mana jika ada salah satu sanadnya tertolak, maka di bawah ini penamaannya. Yang pertama, terwujudnya cacat-cacat pada rawinya, baik tentang keadilan maupun tentang kedobitannya. Kemudian yang kedua, ketidakbersambungannya sanad dikarenakan adalah seseorang rawi atau lebih yang digugurkan atau saling tidak bertemu satu sama lain. Adapun ciri pada matan hadis ditinjau dari segi lafaz dan makna. Dari segi lafaz yaitu bila sunan kalimatnya tidak baik dan tidak fasih, sedangkan dari segi makna yaitu ketika hadis bertentangan dengan Al-Quran, hadis mutawatir, ijma' dan logika yang sehat. Para muhaddisin mengumpulkan hadis maudhu dalam sejumlah karya, diantaranya Al-Maudu'at karya Ibnu Jauzi, Al-Laili, Al-Masnu'ah, Al-Marfu'ah, Al-Hadis, As-Sunniyah Maudu'ah karya Ibnu Iraq Al-Kitani. Demikian berikut silsilah dari hadis ad-dhaifah karya Al-Albani. Pertama yaitu hadis matruk. Hadis matruk adalah wal haitsul ladzi fi isnadihi rawahu muthamun bil kadzab, yaitu hadis yang pada sanadnya ada seorang rawi yang tertuduh dusta. Maka jika ada salah satu rawi tertuduh dusta, maka hadis tersebut hadis matruk. Kemudian hadis mungkar, yaitu yang sanadnya terdapat rawi yang jelek kesalahannya, banyak kelengahannya dan terdapat kefasikannya. Lawannya dinamakan marfu. Kemudian yang terakhir yaitu hadis mungkar, yaitu hadis yang sanadnya terdapat rawi yang jelek kesalahannya, telah dijelaskan tadi. Kemudian yang terakhir itu hadis syadz. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang makbul menyalahi riwayat yang lebih utama darinya, baik karena jumlahnya yang lebih banyak atau daya hafalannya yang lebih tinggi. Baik, demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan disambung ataupun dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Aziz Ar-Rambe. Atas kesalahannya, atas kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu klasifikasi hadis berdasarkan gugurnya rawi. Yang pertama adalah hadis mu'allaq. Hadis yang kelihatan tidak mengandung cacat, tapi setelah diteliti ternyata mengandung cacat sanad atau matan atau keduanya. Yang kedua, hadis muddal. Menurut bahasa, muddal berarti sesuatu yang dibuat lemah atau lebih, ataupun menurut istilah muhaddisin, hadis muaddal adalah hadis yang putus sanadnya 2 orang atau lebih secara beruntun. Yang ketiga, hadis mursal. Hadis mursal ini menurut bahasa merupakan
isim maf'ul yang mempunyai arti yang dilepaskan, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang gugur rawinya dari sanadnya setelah tabi'in, baik tabi'in besar maupun tabi'in kecil. Habis itu macam-macam, maaf sebelumnya yang D, hadis munqatib adalah hadis yang sanadnya terdapat salah seorang yang digugurkan baik di ujung maupun di pangkal. Itu saya akan menjelaskan macam-macam munqatib sebagai berikut. Ada inqita, habis itu yang ketiga diketahui dari pihak lain. Yang E, hadis mutakhallaz, hadis yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan bahwa hadis tidak bernoda. Rawi yang berbuat demikian disebut mudallis. Hadis yang riwayatnya disebut mudallas dan perbuatan disebut tadlis. Itu klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas rawi. Yang pertama hadis marfu, yang kedua hadis mauquf. Itu ada hadis maqtu. Oke, saya akan menjelaskan dari hadis marfu, ialah sabda atau perbuatan atau takrir atau sifat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang bersifat jelas ataupun jelas secara hukum, disebut marfu. Marfu adalah hukuman, baik yang menyandarkan itu sahabat atau bukan, baik sanadnya mutasil bersambung atau munqatib terputus. Hadis mauquf ialah seakan-akan perawinya berhenti sebagai hadis pada sahabat. Mauquf menurut pengertian istilah hadis agama, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat baik dari perkataan, perbuatan atau takrir, baik bersambung sanadnya maupun terputus. Hadis maqtu menurut bahasa adalah terpotong atau terputus, lawan dari masul yang berarti tersambung. Oke, saya akan menjelaskan tentang silsilah hadis dhaif. Hadis yang pertama yang artinya penduduk Syam adalah cambuk Allah di dunia, di buminya. Allah akan membalas kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dengan mereka haram bagi kaum munafik untuk mengguli kaum mukmin, dan mereka tidak akan mati kecuali dengan kesedihan dan kesengsaraan. Bisu hadis dhaif tersebut telah diriwayatkan oleh At-Tarrami dalam Mujam Al-Qalir dan dua sanad, yaitu Mujam dan bin Muslim dari Muhammad lain Ayyub. Memang sanadnya terlihat sahih, namun hakikat tidaklah demikian dikarenakan dua sebab. Yang pertama, riwayat annah yakni menggunakan lafaz an fulana. Habis itu yang kedua sanad terhenti, yaitu telah diriwayatkan dengan sanad yang mauquf oleh Haitsam bin Khatijah. Ia berkata, riwayat ini sanadnya terhenti sampai kepada Khatijah. Hadis kedua yang artinya barang siapa yang melahap madu 3 hari setiap bulan ada pada pagi hari, maka ia tidak akan tertimpa musibah besar. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Tarik, Ibnu Majah, Ad-Daulabi, Al-Aqali dalam kitab Ad-Duha halaman 248. Yang lainnya dengan sanad dari Said bin Zakaria dan lain sebagainya. Kemudian Al-Uqaili berkata, Imam Bukhari telah menyatakan bahwa Abdul
Hamid bin Salim tidak terbukti bertemu dan mendengar langsung dari Abu Hurairah rahimahumullah. Oke, saya akan menjelaskan kesimpulan dari semuanya. Yang pertama, hadis dhaif adalah semua hadis yang tidak terkumpul pada sifat-sifat bagi hadis yang diterima, dan menurut pendapat kebanyakan ulama, hadis dhaif adalah yang tidak terkumpul padanya sifat hadis sahih dan hasan. Adapun cacat pada keadilan dan kelemahan rawi itu ada 10 macam, yaitu dusta, tertuduh dusta, fasik, banyak salah, lengah dalam menghafal, menyalahi riwayat orang kepercayaan, banyak waham, tidak diketahui identitasnya, penganut bid'ah, dan tidak baik hafalannya. Klasifikasi hadis dhaif berdasarkan cacat pada keadilan dan kedarhabitan rawi itu dapat dibagikan atas hadis maudhu, hadis matruk, hadis munkar, dan hadis sadat. Kemudian klasifikasi hadis berdasarkan gugurnya rawi dapat dibagikan atas hadis mu'allak, hadis muaddal, dan lain sebagainya saya sebutkan tadi. Selanjutnya, saran. Adapun makalah ini kami hasil pemikiran sendiri yang didasarkan dari referensi yang kami dapatkan dari buku perpustakaan dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.